نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وبارك على نبينا وشفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah jemaah majlis sekalian saya yang dirahmati Allah. Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan dan kebersyukuran menjadi suatu keniscayaan bagi orang beriman karena orang yang bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya dan dengan syukur itulah mudah-mudahan iman kita terus bertambah dan dengan keimanan itulah mudah-mudahan kita istiqamah terus dalam kebaikan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini kita kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Wadi Al-Jamari dalam kajian Asmaul Husna, sebuah kajian yang mudah-mudahan kita makin mengenal Allah karena dengan mengenal Allah tentu ujungnya adalah kita beriman kepadanya dan makin kokoh keimanan kita dan istiqamah fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Begitulah Allah menyebutkannya orang-orang yang istiqamah dalam keimanan. Dan alhamdulillah di pagi ini kita akan mengurai kembali apa yang sudah dibahas di pekan lalu ya tentang al-jami Allah Maha mengumpulkan bahwa Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran Karim Allah yang menghidupkan dan mematikan dan kemudian Allah akan mengumpulkan kita di akhirat kelak dan kita akan kembali kepadanya dan Allah yang menciptakan kita dan tentu dalam penciptaan ini di ahsani taqwim sebaik-baiknya penciptaan adalah kita manusia dan untuk mencapai kesempurnaan ini tentu dengan cara kita salah satunya mengkaji ayat-ayat Allah dan di pagi ini salah satu tema tentang eh, nama-nama agung Allah menjadi bagian yang terus mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan rahmatnya kita akan masuk surga bersama-sama keluarga kita dan juga para Amin. sahabat semuanya amin Allahumma amin dan alhamdulillah para guru kita sudah selalu kita doakan ya di setiap pagi setiap malam mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu melimpahkan kesehatan dan juga keberkahan dan juga keistiqomahan dalam dakwahnya. Amin. Wabil khusus di pagi ini, guru kita Ustaz Dodi Anjamari, Hafizahullah Ta'ala, senantiasa menemani kita untuk sama-sama eh, membuka ayat-ayat Allah dan Al-Quran Karim, memahami tentang apa itu nama-nama agungnya Allah yang insya Allah menjadi eh, bagian untuk kita makin terus beramal soleh. Al-Jami itu yang menjadi salah satu nama agung Allah yang eh, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Kalau Allah mengumpulkan, tentu memahaminya adalah kita akan kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari itu tuh harus makin waspada ya, karena semua akan dipertemukan di hadapannya. Baik, Asal Azali Al-Jambari, tafadhal masykura untuk memulai sebuah kajian dan kembali kita sama-sama siapkan diri kita untuk menerima sebuah hidayah ilmu. Waliyadul masykur. Baik. Syukran. Jazakumullahu khairan. Mata Allah fi kulli hayatukum ya Ustaz. Amin, amin, Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Amin, amin, amin. Al-Jami, kita sudah bahas di
pekan lalu bahwa eh, Zat yang maha menghimpun ini dalam bahasa Arab kalau ada huruf ja, min, ain artinya menghimpun. Jadi sebaik-baik perhimpunan dan atau keterhimpunan ini merujuk kepada amalan masjid. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam surat 9 ayat ke-18 Allah SWT mengerucutkan kita kepada keterpusatan atau keterpaduan atau penyatuan di mana eh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim innamal ya'muru masajidallah innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa yuqimunas shalah wa yutuna zakah ya. Sehingga di sini disebut bahwa hanyalah orang-orang yang memamurkan masjid Allah yakin dia kepada Allah kemudian yakin kepada hari akhir kemudian menegakkan sholat, bayar zakat, dan tidak pernah gentar selain kepada Allah, mereka itulah diharapkan mendapatkan petunjuk. Maka kalau ada bagian yang di mana kita semua perhimpunan yang ada di tengah-tengah manusia, tidak ada yang paling baik lain yang dihimpun oleh Allah dalam kebaikan. Kita dulu waktu 98 orang berhimpun menyatukan menyatukan hati, orang berhimpun berusaha untuk menghadirkan eh, persatuan gitu ya. Hanya karena apa? Karena kerusuhan. Karena dikumpulkan karena kita ingin menjaga bersama-sama eh, warga kita yang tadinya tidak saling mengenal jadi saling mengenal gitu. Bahkan dalam beberapa perhimpunan yang terpaksa ya Allah hadirkan itu kemudian eh, kita merasa bahwa kita rasanya perlu penyatuan hati untuk kita bisa bersama-sama dalam gerak langkah dan ini eh, ada 4 amalan perhimpunan yang jika kita kerjakan di masjid kalau kita jaga maka kita akan eh, mendapatkan keistimewaan-keistimewaan, kita akan mendapatkan fadilah-fadilah di mana kita bisa menghadirkan eh, kebaikan-kebaikan. Yang pertama, majelis zikir, ya, majelis zikir. Kita lihat surat yang ketiga, ayat yang ke-191. Itu dalil menunjukkan bahwa setiap kita yang berhimpun itu adalah bagian yang berzikir kepada Allah adalah bagian dari eh, kekuatan kebersamaan. Di sana Allah SWT menyatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi majelis zikir ini mereka lah orang-orang yang kalau sudah mereka adalah orang-orang yang berarti ada bagian yang kita sebut sebagai eh, perhimpunan. Selainnya eh, orang bermajelis zikir, majelis yang mengingatkan kita kepada Allah, bukankah masjid, sholat, zikir atau membaca Al-Quran itu mampu mengingatkan kita kepada Allah dan tidaklah berhimpun pagi-pagi bakar sampah yang nyebelin banget. Bakar. Udaranya jadi rusak. Jadi ketika berkumpul di rumah Allah, mengingatkan kita kepada Allah, membaca Al-Quran, dan tidaklah berhimpun orang yang berzikir mengingat Allah ini kecuali rahmat Allah terlimpah kepada mereka. Dan para malaikat pun akan datang dan menaungi majelis tersebut. Ada banyak hadis yang menyatakan bahwa malaikat rahmat itu akan menaungi orang-orang yang berada di rumah Allah sedang
mengingat Allah. Dan ketenangan serta kedamaian akan merasuki hati setiap orang yang hadir di sana. Rasulullah SAW dalam hadis Muslim menyatakan bahwa sungguh Allah yang maha memberkahi, lagi maha tinggi, punya banyak malaikat yang mengadakan perjalanan yang jumlahnya melebihi malaikat pencatat amal. Mereka senantiasa mencari majelis-majelis zikir. Apabila mereka mendapati satu majelis zikir, maka mereka akan ikut duduk bersama mereka dan mengelilingi dengan sayap-sayapnya sehingga memenuhi jarak antara mereka dengan langit dunia. Apabila para peserta majelis sudah berpencar, maka mereka kembali menuju kepada Allah. Dan ini adalah bagian yang kemudian membuat kita menjadi, oh pantas. Kalau kita bermajelis itu rasanya kayaknya nyaman, kayak tenang, kayaknya teduh gitu. Jadi apa? Kita punya kesejukan, kita punya rasa eh, cukup dengan apa yang kita kerjakan. Makanya kemudian kalau terganggu dengan anak-anak kecil sekalipun kita tidak pernah eh, punya kemarahan yang tinggi. Paling cuma bisa senyum lihat kecicilannya anak-anak gitu, petakilannya anak-anak kecil di eh, masjid gitu. Itu makanya kemudian diminta kita untuk tidak eh, membawa anak-anak di bawah umur 7 tahun karena anak umur 7 tahun itu sudah mulai diajarkan tentang bagaimana baik buruk dan seterusnya. Yang kita pahami bahwa rumah, kantor, organisasi atau bahkan pasar sekalipun ini juga selayaknya menjadi majelis zikir, majelis yang mengingatkan kita akan hadirnya Allah Azza wa Jalla. Beruntung kita ada di majelis keluarga Indonesia yang isinya kalau kumpul ya cuma isinya mengingat Allah. Ada yang mengingat Allah lewat geblong ketan hitam, ada yang mengingat Allah lewat ini insya Allah di Ahad besok ini ada otaji, ya, oseng, tuna, asap, ya, eh, Hadir. bukan kode ya, tapi itu memang janji saya di 2 pekan yang lalu itu. Eh, ada majelis kita yang kemudian obrolannya ya kalau nggak ngingetin Allah, perdagangan pun di Tijaro MKI juga mengingatkan kita kepada Allah dan hampir semua pergerakan kita menuju pada berkumpulnya kita adalah menuju kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua majelis ilmu. Nah, kita di majelis keluarga ini juga menghadirkan keilmuan terlepas dari eh, apa disiplin ilmunya para asatidz gitu ya. Ada Ustaz Ajengan Ajengan Arif Syarif Hidayat di Lembang, ada Pak Kiai Hasan Bisri, ada Tuan Guru Suparman Fajar, ada Tuan Guru Ahmad Sujai, ada Buya Ahmad Hanif, ada Ustaz Khairul Alam, ada Ustaz kita Ustaz Kibar, Ustaz Fahmi Salim, ada banyak sekali. Ada BH Haikal yang sudah berkecimpung di bidang dakwah sudah sangat lama sekali. Kalau saya kan cuman santri jalanan yang cuma ngaji dari eh, majelis ke majelis yang hanya punya catatan-catatan kecil tentang itu. Tapi keilmuannya insya Allah sama-sama datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pesan yang sama. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jadi ketika kita memahami bahwa ilmu ini bisa eh, menjadikan hati menjadi ringan, masalah menjadi ringan, kesulitan jadi kemudahan, kesempitan jadi kelapangan, dan dipastikan majelis kecil apapun selain ingat dan niat kepada Allah, bahkan yang ke Lembang cuma 9 orang, nggak masalah, gitu. Dimana ilmu nanti sebagai kunci. Jangankan ada pertemuan yang sia-sia, pastikan semuanya menjadi ilmu, gitu ya. Ketika kita mengingat pesan Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitab Allah lebih baik bagimu daripada salat sunnah 100 rakaat.
dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan baik dilaksanakan ataupun tidak itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi betapa bermajelis ilmu ini menjadi sangat luar biasa keutamaannya dibanding dengan kita hanya sekedar bermajelis untuk yang lain. Ada majelis yang lain selain majelis zikir dan majelis ilmu, ada majelis permusyawaratan rakyat gitu. Punya ilmu, harus punya ilmu supaya bisa ngatur bahwa setiap apa yang kita munculkan dalam undang-undang, setiap apa yang kita putuskan dalam eh, ini dan itu untuk kemaslahatan masyarakat, ya, terlepas daripada mereka banyak yang berpolitik dalam konteks kekotoran politiknya gitu ya, terlepas dari masalah mereka melakukan kong kali kong, terlepas dari mereka melakukan kesalahan-kesalahan, tapi niat awal Majelis Permusyawaratan Rakyat itu memang menjadi majelis ilmu seharusnya. Yang ketiga, setelah majelis zikir, majelis ilmu, yaitu majelis dakwah. Alhamdulillah lagi-lagi kita berada di majelis ilmu yang majelis zikirnya adalah majelis dakwah. Dan Majelis Keluarga Indonesia ini harus menjadi dakwah. Masjid itu fungsinya dakwah. Dakwah di sini bukan sekedar tersampaikan ya pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW melalui ceramah, tetapi juga tersampaikan pesan-pesan tersebut dalam bentuk nilai budaya. Artinya gini, ketika kita bicara tentang shollu ala Nabi gitu ya, kita semua langsung bicara tentang Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya, atau dalam sebuah apa namanya penampilan yang lebih eh, sophisticated, lebih extravaganza gitu ya, itu lebih mengedepankan bagaimana core atau paduan suara para para penyanyi-penyanyi atau para munsyid gitu ya, menghadirkan suara yang eh, menggelegar dengan syahdu, dengan apa namanya padanan nada yang begitu luar biasa dihadirkan. Tetapi pada saat mereka selesai manggung, selesai dari mimbar, mereka kembali melakukan hal-hal yang maksiat. Maka ini bukan kesejatian daripada salawat itu sendiri. Karena begini, menjadi kurang sempurna ketika seseorang hanya mampu melantunkan eh, Allahumma salli ala nabiyina Muhammad, tapi sambil merokok. Gitu. Atau rindu kami padamu ya Rasul. Tapi rekening masih riba dan seterusnya. Jadi selawat yang dikerjakan hanya sekedar lisan, hanya pelisanan saja, tetapi kemudian tidak mengejawantah kepada kehidupan secara aplikatif. Maka ketika Rasulullah SAW sangat mencintai kebersihan, maka janganlah paru-paru itu dirusak dengan bakaran asap rokok atau vape atau pot atau yang sejenisnya gitu. Maka pastikan tidak hanya masjid tetapi lingkungan kita, rumah kita, tempat kita senantiasa bersih dari sampah dan kotoran dan bersih dari kebencian, dari kesenjangan, dari aneka penyakit sosial. Maka di masjidlah orang tahu standar kebersihan, kerapuhan dan ketertiban eh, kerapihan menurut Islam. Dengan demikian tanpa bicara pun budaya Islam yang ada di masjid dan lingkungan serta sudah menjadi bagian dari dakwah. Dulu awal-awal saya belajar eh, apa namanya Islam itu saya sebel sama orang Islam karena kamar mandinya berlumut, licin, bau gitu ya, jorok gitu, dan gelap gitu. Bahkan pintu-pintunya tidak bisa ditutup dengan benar gitu. Seolah-olah memang eh, apa orang eh, ke musola-musola di beberapa tempat itu identik dengan becek, lepek, apek gitu, apa namanya, tengik sajadahnya dan seterusnya gitu. Dan itu masih masih terjadi di masa sekarang. Tetapi ketika saya mempelajari keilmuan tentang Islam, oh ternyata Islam tidak identik dengan orang Islam.
Maka saya belajarnya salah waktu itu. Saya belajarnya kepada orang Islam. Pantesan. Orang Islam ternyata tidak banyak yang mencerminkan keislaman. Maka seharusnya Islam dipelajari dari Al-Quran dan Sunnahnya. Ketika saya mempelajari Al-Quran dan Sunnahnya, oh banyak yang mesti dikoreksi nih mah, gitu. Melihat bahwa banyak orang Islam yang masih belum menjalankan keislamannya, oh mungkin mereka bisa jadi malas membaca, kurang literatur, sehingga dakwah ini tidak sampai kepada mereka dan seterusnya. Perlu difahami bahwa kenapa orang yang cuma sekedar menghadirkan dirinya Jumatan, itu hanya mendapatkan materi dakwah itu dari khotib, gitu ya, atau dia mendapatkan dari sholat id, gitu ya, maka tidaklah terlalu efektif. Kalau kemudian kita lihat bagaimana untuk membuat satu kurikulum tahunan yang ketika kita ingin membentuk satu eh, masyarakat yang madani seperti sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu di era Madinah, gitu ya, itu menjadi bagian yang PR-nya menjadi sangat banyak di kita ini. Ya, bahkan obrolan 2 hari terakhir bersama Babe pun berusaha untuk memperbaiki dari dalam pemerintahan sekalipun juga punya eh, agenda yang penuh air mata dan hampir hampir berdarah gitu ya. Nah, ini bagian yang kemudian kita wajib menyampaikan pesan-pesan kebaikan walaupun hanya satu ayat. Para pendakwah ini bukan hanya kami para asatidz, tetapi juga kita semua adalah pendakwah. Kita semua yang hadir di Majelis Keluarga Indonesia ini adalah pendakwah yang harus mampu mengerti bagaimana cara menyampaikan sesuatu. Tidak boleh kita asal ngambil video TikTok, asal ngambil video YouTube, asal ngambil video Facebook, kemudian kita kita share begitu saja tanpa kita paham isinya benar enggak, isinya baik atau tidak dalam konteks dakwah yang secara benar gitu ya, dalam konteks syiar itu perhatikan ada eh, dalam abreviasi bahasa Inggris itu disebutnya think. Think, T-H-I-N-K. Ya, think itu dalam pengertian eh, proses itu harus lewat ke pada 4 atau 5 proses ini. Think, think yang pertama T-nya adalah true. Is it true? Apakah ini benar? Gitu ya. Kemudian eh, yang kedua itu edge atau harness, ya, think, true, honest, gitu ya. Kemudian I-nya inspiration, gitu ya. Kemudian N-nya necessary, perlu. Kemudian K-nya adalah kind. Jadi kalau ini benar, kalau ini jujur, kalau ini dibutuhkan, kalau kemudian ini punya inspirasi dan punya kebaikan, maka share. Jika tidak, maka jangan. Gitu. Banyak orang yang kemudian mohon maaf bikin channel YouTube tapi isinya lagu-lagu gitu. Fotonya sih foto pengajian gitu. Tapi materi pengajiannya malah nggak ditulis, masa malah di captionnya malah nggak ada. Yang cuman digelar atau disiarkan hanyalah sebuah potongan video yang kemudian ini Ustadz ini jamaahnya, ini kegiatannya dan seterusnya. Habis itu materinya sendiri tidak di share gitu. Dan saya sering sekali mendapati jamaah yang kemudian dia foto narasumbernya, dia foto kiri kanan, dia foto dirinya sendiri. Setelah itu dia upload di sosmednya, ngaji bersama Ustadz Anu. Tapi dia tidak mengabarkan bahwa materinya seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi saya kagum kepada salah satu jamaah yang saya tidak tahu siapa orangnya, tetapi yang dia share adalah materi pengajiannya. Dia menulis dengan rapi, catatan tulisannya bagus gitu, tulisan tangan. Saya nggak tahu itu tulisan tangan atau dia ketik dengan font yang handwriting. Maka ketika jadi itu beberapa halaman, nah beberapa halaman itu dibuat
apa namanya, kalau di IG itu namanya eh, dibuat sebagai apa namanya, rentetan foto-foto itu gitu, atau dibikin apa istilahnya itu, carousel atau apa. Jadi ditempel beberapa catatan tentang itu. Dan ada beberapa lembar catatan yang dimana dia menulis satu persatu. Ya, kalau kita punya Threads, ya, aplikasi Threads yang disambung dengan Meta di IG, bisa di FB dan seterusnya. Itu punya juga carousel gitu. Jadi satu foto kemudian diajar beberapa. Dan itu jauh lebih bermanfaat ketimbang hanya sekedar foto-fotonya dia gitu. Yang mohon maaf, mohon maaf. Kadang-kadang dengan dandanan yang menor, kadang-kadang dengan baju yang warnanya saja nggak syar'i gitu. Dengan tampilan yang apa namanya, jauh dari majelis ilmu, tetapi menamakan dirinya sebagai majelis majelis ilmu. Uniyanti majelis zikir surat berapa tadi? Surat 3 ayat 191 nih. Nah, maka kembali kepada dunia dakwah ini, maka dakwah ini harus jadi program tidak hanya di majelis kita, tapi di perusahaan, di rumah tangga, dan dimanapun. Gitu. Maka rugilah kita yang hanya sekali tapi tidak menjadi contoh kebaikan. Usahakan sekuat-kuatnya apabila orang melihat kita sebagai pribadi maupun kelompok, orang akan melihat representasi of Islam. Bukan hanya pecinya, bukan hanya jilbabnya, bukan hanya jenggotnya, tetapi bagaimana kita menghadirkan sesuatu dalam berorganisasi sekalipun, kalau itu kemudian orang melihat bahwa, oh, Islam ini kayak begini, oh itu keren banget. Gitu ya. Baik. Eh, yang keempat ini hikmat dan melayani. Jadi memang orang Islam ini harus punya sifat serving, harus punya esensi jiwa khodimah, melayani, how to serve. Jadi bagaimana bisa menghadirkan pelayanan-pelayanan gitu. Jadi apapun gitu, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada siapapun, dimanapun kita berada. Maka orang-orang yang punya gaya bosi gitu, dia tidak memahami bahwa nilai al-jami di dalam dirinya itu seperti itu. Maka kemampuan diri dengan ilmu menebarkan dakwahnya dengan contoh-contoh kebaikan, gitu ya. Kalau kita lihat di dalam surat 16 ayat 125, kita sama-sama bisa lihat betapa berdakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ini harus dengan hikmah. Gitu. Maka perhatikan di ayat itu Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah hasanah. Gitu. Jadi dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau tahu harus berdebat, maka berdebat dengan baik. Gitu. Dan kemarin kita sudah bahas tentang surat yang ketiga ayat 159. Ya. Dari situ adalah penting buat kita adalah menyampaikan dengan rahmat, dengan santun. Yang saya kagumi dari Rasulullah SAW, salah satunya adalah beliau alaihi salatu wassalam tidak hanya menyampaikan konsep manajemen yang di kita put the right man on the right place in the right time, gitu ya, meletakkan orang yang benar di waktu yang tepat di tempat yang tepat, gitu ya, in the right place in the right time, gitu ya. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan yang keempat, with the right way, dengan cara yang benar. Dan ini menjadi sangat persuasif, menjadi sangat luar biasa, sesuai kapasitas dan seterusnya. Bahkan ketika ada orang mengajukan diri padahal dia tidak punya kapasitas, langsung ditarik sama Rasulullah SAW. Gitu. Ketika niatnya dia narik pajak hanya untuk kepentingan dia sendiri, Rasulullah SAW halang. Ketika seorang pemimpin tidak pantas, maka belum waktunya dan seterusnya. Bahkan tidak hanya urusan itu. Ketika ada seorang perempuan menanyakan, ya Rasulullah, si A dan si B melamarku atau meminangku. Maka mana yang aku pilih menurut pendapatmu? Kata Rasulullah SAW, menikahlah dengan C. Artinya memang dua orang si A dan si B itu tidak punya
tidak punya kebaikan pada eh, si perempuan ini gitu. Artinya penentuan tentang bagaimana seseorang eh, bisa mendapatkan kebaikan itu karena tadi jamaah sepatutnya bisa melahirkan solusi atas segala permasalahan yang ada di tengah masyarakat, rumah tangga, atau kelompok yang kita bisa menjadi wadah pelayanan sebagai wujud khidmat kita kepada umat. Maka Bapak Ibu yang berkata SWT, empat amalan ini kalau kita bisa bawa ke rumah, zikir, ilmu, dakwah, kemudian melayani, ini kalau kita bawa empat-empatnya di dalam rumah Allah, kita bawa ke perusahaan, ya, sehingga perusahaan ini bisa menjadi perusahaan milik Allah. Insya Allah rumah yang penuh dengan Allah itu menjadi bagian yang lebih tenang, lebih menenteramkan, lebih akrab dengan kebaikan dan jauh dari keburukan. Dan orang juga merasakan eh, dingin dalam tanda kutip, bukan hawanya yang dingin, tetapi dingin kita merasa tenang, ayem, adem gitu. Apa? Sewaker sewajuk gitu ya. Nah, ada mendengar kisah yang ketika manusia akan berkumpul dengan orang yang sejenis dengannya, orang baik berkumpul dengan orang baik, orang jahat akan berkumpul dengan orang jahat. Para pecinta Al-Quran akan berjamaah dengan para pecinta Al-Quran. Para pecinta kesia-siaan akan berteman dengan akrab dengan pecinta kesia-siaan yang lainnya. Ya, pasti yang senang mancing mancing gitu ya, yang senang sepedahan sepedahan, yang senang motoran touring motoran dan seterusnya. Maka ketika kita masuk surga dan neraka, manusia juga akan berkumpul dengan sejenisnya. Artinya Allah Ta'ala akan memasukkan manusia secara rombongan-rombongan. Allah yang menjamikan mereka atau mengumpulkan mereka. Surga akan dimasukkan orang soleh secara berombongan. Begitu juga neraka akan dimasukkan orang durhaka secara berombongan. Kita tinggal milih mau masuk kelompok yang mana kita. Dan ketika kita ingin memasuki surga, selagi masih ada kesempatan, maka berjamaahlah dengan orang-orang yang taat, para pecinta Al-Quran, para perindu Rahman. Dengan cara ini Allah Al-Jami akan mengumpulkan kita, tidak hanya bersama Rasulullah SAW, tetapi bersama dengan orang-orang yang soleh di surganya kelak. Mari kita lihat surat yang keempat, ayat yang ke-48. Is it? Saya itu kalau lupa kadang-kadang suka nggak ingat. 48 atau 68 ya? 48 tentang syirik, Udin. 68 berarti teh. Punten. Iya, Jalan yang lurus ya, Udin. betul. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lahadainahum siratim mustaqim. Kepada siapa? 69-nya lihat Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illahi wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka ini bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Ini yang disebut dengan siratim mustaqim. Jadi kalau kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu yang dimaksud adalah para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin. 4, 6, 8, 6, 9 ya. Baik, di sini disebut bahwa ada seorang syekh yang punya sekolah tahfiz Al-Quran. Di sekolah miliknya anak-anak muda mempelajari dan menghafal Al-Quran tanpa dipungut biaya sepeser pun. Bayang banget nih punya. Apabila ada santri yang berhasil menghafal 30 juz dengan mungkin, maka dia akan dipungut biaya untuk menebus ijazahnya sebagai seorang hafiz. Satu kali, salah seorang santri dan keluarga miskin berhasil menghafal seluruh Al-Quran, namun dia tidak bisa membayar biaya ijazahnya kepada syekh. Akibatnya ijazah santri itu ditahan oleh syekh, padahal dia sangat membutuhkannya. Maka teman-temannya berinisiatif untuk membantu santri miskin ini.
Mereka patungan mengumpulkan uang sehingga terkumpullah sekitar 7 dinar, maka uang itu diserahkan kepada sang masyayikh. Tapi karena jumlahnya kurang, saya tidak mau menerimanya. Anak muda ini kemudian melihat rombongan orang yang hendak pergi haji. Dia pun memutuskan untuk ikut rombongan tersebut dan bekal 7 dinar dia membeli perbekalan dan berangkat bersama mereka. Sampai di Masjid Nabawi dia duduk di sujud masjid sambil membaca Al-Quran dengan suaranya yang merdu. Tidak lama kemudian dia mengantuk dan akhirnya tertidur. Dalam mimpinya dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepadanya, ada apa gerangan kulihat wajahmu tampak sedih? Ya Rasulullah, dia jawab, aku telah menghafal Al-Quran tapi aku tidak punya uang untuk dibayarkan kepada Syekh sehingga tidak memberikan ijazah kepadaku. Padahal aku sangat membutuhkan ijazah untuk mencari pekerjaan sebagai pengajar Al-Quran dan mencukupi kebutuhan hidupku karena aku seorang miskin. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, pergilah kepada syekhmu itu, sampaikan salam dariku. Katakan kepadanya agar dia memberikan ijazah kepadamu tanpa bayaran sepeser pun. Anak muda ini terbangun dari tidurnya dengan perasaan bahagia karena dia bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, namun kegembiraannya tidak berlangsung lama. Dan dia kembali bersedih karena lupa untuk meminta tanda kepada Nabi alaihissalam agar Syekh mempercayai ucapannya. Maka besoknya anak muda ini membaca Al-Quran lagi sambil duduk sampai dia tertidur. Maka dalam tidurnya dia kembali bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau bertanya, ada apa gerangan kulihat wajahmu masih bersedih? Ya Rasulullah, aku khawatir Syekh tidak percaya kepada apa yang aku katakan kepadanya. Aku menginginkan sebuah tanda darimu sehingga Syekh percaya pada ungkapanku. Maka Rasulullah SAW bersabda, katakan kepadanya, Zumara, Zumara, berbondong-bondong, berbondong-bondong. Maka anak ini pun terbangun dengan hati yang penuh bahagia. Sepulang berhaji, dia bergegas pulang menemui gurunya. Dia menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya. Lalu meminta Syekh untuk memberikan ijazah kepadanya tanpa meminta bayaran. Namun Syekh malah berkata, engkau berbohong dengan mengatasnamakan Rasulullah SAW dan mengaku telah bermimpi berjumpa dengan beliau. Anak muda ini berkata, aku tidak berbohong. Wallahi ya Syekh. Rasulullah SAW menyampaikan salam kepadamu dan memintamu untuk menyerahkan ijazahku tanpa meminta bayaran sepeser pun. Beliau memberikan bukti kepadaku dengan mengatakan Zumara, Zumara. Mendengar ucapan tersebut, Syekh langsung pingsan. Setelah siuman, dia bertanya kepada santrinya, apa yang kau katakan tadi? Anak muda mengulangi perkataannya dan Syekh ini kembali jatuh pingsan. Maka terjadi beberapa kali. Menyaksikan kejadian yang membingungkan ini, anak muda ini meminta penjelasan kepada gurunya. Mengapa ini bisa terjadi? Maka Syekh berkata, wahai anakku, setelah aku menghafal Al-Quran atas karunia-Nya, pada suatu hari aku membaca Al-Quran itu ketika sampai pada ayat 32 dari surah Al-Fatir. Yuk kita baca sama-sama. Surah Al-Fatir, surah 35, ayat yang ke-32. Tafadholi, kalau ada yang berkenan mau baca, monggo. Ya Bude, Enggak, surat 35 ayat 32. tafadholi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Masya Allah. Aku tertidur dalam kebingungan dan bertanya-tanya, akan masuk ke mana, golongan mana setelah Allah memberikan anugerah dengan kemampuan menghafal Al-Quran ini. Aku kemudian bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau berkata, tidaklah engkau tahu bahwa orang-orang yang menghafal kitabullah akan masuk surga Zumara. Zumara. Aku bertanya, ya Rasulullah, benarkah mereka akan masuk ke surga secara berbondong-bondong? Beliau menjawab, benar, mereka akan masuk surga Zumara. Zumara. Sejak saat itu aku tidak pernah menceritakan mimpiku ini kepada siapapun. Aku sangat percaya dengan tanda yang kau katakan tadi. Sungguh tanda itu hanya diketahui oleh Rasulullah SAW dan olehku sendiri. Maka Syekh ini memberikan ijazah hafiznya kepada santrinya itu sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikutip dari sajian rohani penyejuk imannya Syekh Ahmad As-Sa'dani. Jadi bagaimana meneladani Al-Jami ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Berusaha untuk mengagungkan dan memuliakan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, sesuai dengan kemampuan diri untuk melakukannya. Sungguh, hanya pada Allah lah dikembalikan semua puncak keutamaan perhimpunan. Maka serahkan semua urusan kepadanya, jadikan dia
Allah Ta'ala sebagai tempat bergantung dan tempat kembali. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa untuk mengumpulkan apapun sekehendaknya, termasuk mengumpulkan semua solusi dan kebaikan untuk hamba-hambanya. Mohonlah selalu kepada Allah agar kita diberikan kekuatan dan bimbingan untuk bisa mengikuti Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman, sehingga kelak kita bisa berkumpul dengan mereka di surga. Amin. Cari lingkungan dan perkumpulan yang baik, lingkungan yang kondusif untuk tumbuh suburnya keimanan, keilmuan, kemuliaan akhlak dan persaudaraan berlandaskan iman. Jauhi lingkungan dan perkumpulan yang buruk, lingkungan yang akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan dan kerusakan. Maka jagalah sholat berjamaah di masjid, perbanyak mengikuti majelis ilmu, majelis zikir, dan bergabung dengan majelis dakwah. Kita insya Allah sudah berada di tempat yang benar di Majelis Keluarga Indonesia ini. Bukan ngagulin karena ada Mas Selo, ada Ustadz Khalis, ada Dr. Vicky, atau ada Bapak Ibu. Enggak. Tapi memang betul-betul ini adalah bagian yang kita sudah ada di tracknya. Kita lihat surat yang ketiga, ayat yang ke-9, kita baca sama-sama yuk. Sudah ketemu? Sudah, Ude. Baik. Bareng-bareng kita baca. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi, wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari tidak ada keraguan padanya, sungguh Allah tidak akan menyalahi janji. Kita pindah ke surat 5 ayat 83. Surah Al-Maidah ayat yang ke-83. Halaman 122. Baik. Syukran jazakillahu khair. Kita baca sama-sama. Udah ketemu? Ya Ustaz. Oke. Rabbana amanna faktubana ma'asyahidin. Wahai Rabb, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW. Dua doa ini bisa kita mintakan kepada Allah pada saat kita selesai bermajelis. Gitu. Maka Umar bin Khattab dalam ya, ma'asyahidin, ya, bukan soal. Ma'asyahidin. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, duduklah bergabunglah bersama orang-orang yang bertobat sesuai jadikan segala demi. Mudah-mudahan Allah SWT Al-Jami menghubungkan atau menggabungkan kita atau menghimpun kita dalam kebaikan-kebaikan dalam rahmatnya, dan mudah-mudahan kita di Majelis Keluarga Indonesia ini menjadi orang yang senantiasa berupaya untuk menghidupkan yang 4 tadi. Majelis ilmu, majelis zikir, majelis dakwah, dan kita khidmat dalam melayani. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Ustaz Khalis. Tafadhal masykur ya Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Saudara Al-Jambari yang telah berbagi ilmu dan nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih tadi ya. Walaupun Ya Rabb. barangkali kita bukan termasuk orang yang hafiz Quran, tapi dengan orang yang sering berinteraksi setiap hari dengan Al-Quran, dibacakan oleh para guru kita ayat Allah dan juga hadis Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk golongan disebutkan Allah ya, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah, mari kita manfaatkan sisa waktu ini untuk berinteraksi atau sharing atau berbagi rahmat, kata Ustaz Dodi ya. Biasanya kita buka 2-3 pertanyaan atau mungkin juga yang ingin sharing, silakan tentang silakan Bu Aul ya. Semuanya, terima kasih kesempatannya. Bunda, saya mau tanyakan, mungkin kalau misalnya majelis ilmu, kita menyibukkan diri dengan ilmu, kemudian membahas tentang ilmu zikir, dakwah, namun saya masih punya pertanyaan bagaimana langkah-langkah terkecil sehingga kita itu bisa berkhidmat. Apakah khidmat itu hanya kayak misal community service gitu ketika ada acara, atau bahkan kayak kalau misalnya kita masih tinggal kos-kosan bareng, apa yang bisa kita khidmatkan gitu. Syukran. Baik.
Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terlalu banyak amalan-amalan yang kita bisa fokuskan kepada pelayanan. Misalnya bikin konsesi di misalnya parkiran kita susun ya, nanti beli selotip gitu ya, selotip pakai lakban hitam itu, minta tolong bareng-bareng, yuk kita atur yuk layoutnya begini, nanti susun tuh, ini layoutnya begini, nanti kita bikinin apa namanya, kita bikinin selotip itu ditempelin di lantai itu gitu ya, atau beli cat gitu ya supaya nggak gampang ngelupas, beli cat. Habis itu bikin aturan kalau habis apa habis minum sisa air yang di kemasan itu tolong tuang ke tempat ini, sebenarnya ini buat nyiram tanaman misalnya, atau apa saja gitu. Misalnya patungan beli rak sepatu buat yang belum punya rak misalnya, dan banyak lagi yang lain. Bikin slogan-slogan kecil bahwa kos-kosan ini adalah kos-kosan yang mengedepankan ilmu misalnya gitu. Sepakat nggak kalau kita tiap pagi jam sekian sampai jam sekian kita setel bareng-bareng zikir pagi gitu, zikir pagi yang sesuai sunnah. Atau sorenya juga begitu. Kalau yang telat bisa bisa download dari ini. Itu kita share di grupnya kos-kosan itu. Atau kita usul kepada si yang punya kos-kosan gitu. Tiap akhir pekan kita ngumpul dong, bikin pengajian gitu. Insya Allah dari MKI siap kok. Misalnya mau nge-zoom gitu ya, mau nge-zoom gitu, hari apa gitu, kita siapin waktunya, kita zoom sejam aja, nggak usah lama-lama, kita zoom sebentar. Mau didengerin, mau enggak, mau datang, mau enggak, pokoknya udah disiapin. Kalau misalnya ada rekaman yang kita bisa siapin buat ditonton bareng sebagai sebuah penjagaan kurikulum dan segala macam, insya Allah bisa kita create itu, kita bikin begitu. Atau bahkan tidak hanya itu, Ali bisa bikin buku kecil misalnya, bisa bikin kecil panduan kos-kosan yang menuju surga misalnya, bisa aja bikin gitu. Yang di dalamnya ada sedekah bareng-bareng buat Palestina, yang di dalamnya ada di lingkungan itu memanggil ustadz atau ustadzah untuk bisa, kalau misalnya kos-kosan putri, ustadzahnya di situ tahsin buat yang belum bisa baca Quran, keilmuan untuk yang sudah bisa baca Quran dan seterusnya. Dan itu bisa di-create. Atau misalnya dibikin 4 pekan itu, pekan pertama sama pekan ketiga itu tahsin, pekan keduanya biro jodoh, salah, keilmuan dari akidah misalnya. Yang ini ilmu kemasyarakatan misalnya, bikin sakofa, banyak yang bisa di-create. Jadi banyak ide yang boleh nanti japri saya kalau kita mau bikin ini gitu ya. Atau misalnya kalau ada yang sedang desain, bisa bikin desain, taruh di kamar mandi, digantung di apa namanya, pakai benang gitu, yang stikernya bisa two sided gitu, bolak-balik gitu, ada pada depan. Masuknya baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, di baliknya keluar ghufranak gitu misal, dan seterusnya, sehingga dia tidak ditempel di dalam kamar mandi, karena kalau ditempel kamar mandi nanti begitu kebuka masuknya ke kamar mandi, nanti lafaz Allahnya ada di dalam kamar mandi, jadi digantung di kusennya gitu, digantung sehingga orang kalau mau lewat itu pasti ngebaca, mau keluar juga pasti ngebaca. Atau di tangga misalnya, di tangga gitu, naiknya kita kasih tulisan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu di tempelan tangganya. Kalau pas turunnya kita tulis Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itu banyak yang bisa di-create di situ. Gitu Mbak Oli? Ya, sama satu lagi dikit. Ya, mangga. Ada yang pernah narasi bilang kayak dalam berhidup kamu itu diperbolehkan atau justru dianjurkan ke membakar dirimu sendiri untuk menerangi yang lain. Nah mungkin kan ini relate sama keadaan sekarang, banyak orang yang butuh me time, jadinya tidak berkhidmat misal, atau justru kayak
dia berkhidmat habis-habisan sehingga dia tidak punya waktu untuk diri sendiri gitu. Itu bagaimana? Baik, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita ini diminta untuk tawazun. Lihat surat 28 ayat 77. Surat 2877 itu mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa memberi keseimbangan dalam hidup kita. Karena Mbak Oli yang nanya, jadi Mbak Oli yang baca itu. Silahkan. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi Tapi, kamu lupakan bagianmu di dunia. nah boleh me time. Boleh me time. Hmm, Tapi orientasinya adalah akhirat. Jadi ada istirahatnya, ada istirahatnya. hmm, Dan terusin ayatnya, dan berbuat baiklah, Berbaiklah kepada orang lain. hmm. dan Eh, berbuat baiklah. Allah telah berbuat baik kepadamu. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Dan jangan melakukan kerusakan. Terusin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Gitu. Kira-kira rusak nggak kalau dia sampai harus rela membakar dirinya untuk menerangi orang lain? Buat saya pekerjaan yang agak berlebihan ya, dan Allah nggak senang sama orang yang berlebihan. Ya kerjakan saja sebatas kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Wallahu a'lam. Terus, Mangga, mangga. Sawang sunat. Ada yang lain silahkan. Baik. Kalau nggak ada, kita ketemu lagi insya Allah pekan depan dengan Al-Ghani, dan besok insya Allah dengan Ustadz Rudi. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, insyaallah. Barakallah, dan mudah-mudahan semua yang kita dapatkan di pagi ini kita bisa mengamalkannya saja. Ini Amin. kalau Al-Jami itu bahwa Allah Maha mengumpulkan, bisa jadi dalam praktek sehari-hari kita memang bermajlis ilmu ini adalah satu aplikasi dari Al-Jami saja. Baik. Kita menghimpun hati-hati kita yang mudah Allah senantiasa memberikan nur cahaya keimanan, cahaya hidayahnya, dan kita berkumpul alhamdulillah dengan orang soleh-solehah di sini, dan ujungnya tentu saling memberikan syafaat menjadi bagian yang kita harapkan gitu ya. Karena tentu tidak semua amal ini kan, tidak semua orang mendapatkan kenikmatan amal yang sama gitu ya. Ya. Karena saya pernah membaca satu pernyataan dari Imam Malik rahimahullah taala, bahwa orang beriman itu memang dipilih oleh Allah itu dalam beramal. Jadi tidak semua, sebagaimana rezeki Allah bagikan rezeki, ada yang kaya, ada yang dengan rezeki yang tentu berbeda tiap orang. Begitu juga amal, ada yang memang sangat rajin berpuasa, ada orang yang sangat rajin bertahajud gitu Ya. ya. Ada yang senang dengan majelis ilmu. Semuanya tentu ada kadar-kadarnya yang berbeda-beda tiap orang-orangnya. Mudah-mudahan apapun yang amal yang kita lakukan, lillahi ta'ala semuanya ikhlas karena Allah. Ya, Rob. Ya, Rob. Allah Amin. menerima semua amal kita sekecil apapun, dan itulah yang paling penting gitu ya. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira bagi jamaah yang juga hadir dalam majelis ilmu ini, dan istiqomah untuk eh, berbagi hartanya dengan infak atau sedekah di pagi hari. Mudah-mudahan ini sedekah yang rutin dilakukan menjadi amal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, termasuk min ahbil amal, termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah. Itu adalah adwa wa in qala, yaitu keistiqomahan wa in qala, walaupun sedikit. Dan insya Allah di pekan depan, di pekan ini ya, kita gratis untuk saudara kita, insya Allah di tanggal 5 menjadi salah satu bagian juga yang insya Allah akan kita hadirkan. Ini bagian dari amal kita juga. Mohon doanya dari jamaah semuanya dan juga dukungannya tentu. Insya Allah di hari Sabtu di tanggal 5 Juli kita akan menyelenggarakan kegiatan ini. Alhamdulillah rutin. Dan kalau yang ingin hadir silakan, akan ada juga hadir beberapa pengurus di sana. Ada Dr. Piki tentunya, Bunda Darmi, Bunda Aisyah, bendahara umum kita, dan juga semua pengurus mudah-mudahan juga hadir. Ada juga kabin, eh, Sela Ruandanu ya, juga yang biasa selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan MKI. Mudah-mudahan juga para guru juga ada yang mampir gitu ya ke rumah Hitan Zidan, dan kita bisa bersilaturahim dalam kegiatan itu.
kegiatan khitan gratis Majelis Keluarga ini. Alhamdulillah syukurillah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Dan mari kita tutup majelis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala qumikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا